Dan saudara, lalu apa faktor utama dari rencana kenaikan harga tiket Candi Borobudur hingga Rp750.000 untuk wisatawan lokal serta pembatasan pengunjung? Kita bergabung dengan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Republik Indonesia, Odo Manuhutu. Jadi yang akan naik harga tiketnya masuk kawasan Borobudur atau naik ke atas candinya, Pak? Baik, kalau masuknya seperti sama. Jadi itu udah ada banyak contoh kok di beberapa negara, justru di beberapa negara dilarang sama sekali. Oke, kalau gitu seberapa mengkhawatirkan sih Pak kondisi di atas candi sehingga harus dibatasi sedemikian? Jadi kalau lihat dari data sejak 1980, tingkat kausannya makin tinggi, grafiknya ya semakin meninggi. Saya nggak tahu kalau saya boleh menunjukkan grafiknya. Kedua adalah justru pada masa pandemi ketika dilarang, tingkat kausannya itu paling terkecil selama 36 tahun terakhir. Apakah UNESCO juga merekomendasi pembatasan pengunjung hingga berujung terhadap kenaikan harga tiket, Pak? Lebih pada UNESCO. Jadi tahun 2016 mereka sempat menyampaikan kemungkinan bahwa status dari Candi Borobudur sebagai World Heritage akan dicabut. Nah, salah satu penyebabnya adalah jumlah wisatawan yang tidak terkontrol. Kedua adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi di Borobudur. Dan salah satu upaya yang kita lakukan adalah mengurangi jumlah wisatawan naik menjadi kurang lebih 1.259 per tahun. Ini per hari, dan ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh teman-teman dari Kemendikbudristek dan berkonsultasi tentu saja dengan UNESCO. Dan kedua adalah menciptakan atraksi-atraksi baru selain ke kawasan zona 1 di mana ada Candi Borobudur. Jadi yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan komersialisasinya, penjualan tiket, tapi yang lebih penting lagi adalah konservasi. Jadi sekarang adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara komersialisasi dan konservasi. Kuncinya adalah konservasi, dan konservasi. Bagian dari upaya besar yang diarahkan oleh Pak Presiden bahwa kita harus menuju pariwisata yang berkualitas. Apakah kualitas atraksinya, apakah kualitas dari fasilitas pendukung jalanan macam-macam, termasuk kualitas dari ekosistem yang ada, ekosistemnya apakah lingkungan hidup ataupun cagar budayanya. Tapi saya kira yang penting adalah bukan fokus pada pada komersialisasi, tapi fokus pada pelestariannya. Jadi ini yang diupayakan oleh pemerintah saat ini. Baik, terima kasih Pak Odo Manuhutu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Republik Indonesia.